Oke guys, jadi ini ada postingan dari King Purwa. Catat, ini orangnya Jokowi yang ngomong. Kalau kalian ingin Anies tidak maju lagi di Pilpres 2029, maka pilihlah Ridwan Kamil. Pun sebaliknya, itu ya. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ternyata ketakutan setelah Anies Baswedan mendukung Pramono Anung dan ternyata skenario Pilpres 2029 sudah mulai terungkap. Dan sepertinya ketakutan dengan tim pemenangan dan jagoan-jagoan yang diusung oleh PDIP. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Ya sebetulnya pada hari ini kita bukan cuma sekedar membicarakan mengenai Pilkada Jakarta, teman-teman pemirsa ya. Ini kita sedang melihat proyeksi Pilpres 2024. Kalau Mas Pram menang, maka calon lawannya Prabowo dan Gibran 2029 itu sudah ada. Namanya Pramono dan Anies. Atau Anies dan Pramono. Iya. Bagi PDI Perjuangan, bagi Ibu Mega, beliau ini sekarang sedang mencari jago. Untuk 2029 dan jago untuk mendongkrak suaranya PDI Perjuangan. Dan itu jagonya ada dua. Pertama ini di Jakarta, yang kedua di Jawa Tengah. Gitu. Jakarta karena memang pusat perhatian masyarakat, pusat perhatian media di Jawa Tengah, track record-nya sudah terjadi, sudah ada polanya. Pak Jokowi, Gubernur Jakarta, calon presiden, dan menang. Anies Baswedan, Gubernur Jakarta, calon presiden, dan kalah. Gitu ya. Saya nggak ngomong menang kalah ya di Pilpres ya, tetapi siapapun yang jadi Gubernur Jakarta, potensial menjadi calon presiden 2029 yang akan datang. Nah, dalam konteks itulah kemudian ya, maka ya Pram ini proyeksinya adalah calon presiden 2029 kalau nanti ternyata menang di Pilkada Jakarta gitu. Jawa Tengah merupakan basis PDI Perjuangan selama ini dan belajar dari pengalaman Pilpres 2024 juga sebetulnya adalah jalur menuju Pilpres juga. Lihat pengalaman Ganjar Pranowo. Jadi memang yang terjadi pada hari ini nanti coblosan tanggal 27 November khususnya untuk Jakarta dan Jawa Tengah itu bukan semata-mata pilkada, tetapi itu juga adalah proyeksi menuju Pilpres 2029 yang akan datang. Bukankah Ridwan Kamil juga punya peluang dan potensi yang sama untuk menantang Pak Prabowo dan Mas Gibran? Betul. Walaupun dalam konteks kerangka politik pada hari ini kan Ridwan Kamil itu proyeksinya bersama dengan Pak Prabowo. Bersama itu bisa dalam dua konteks. Pertama nggak maju, ya karena ikut Pak Prabowo. Yang kedua, kalaupun maju, ya bersama dengan Pak Prabowo gitu. Nah, tetap bisa aja Ridwan Kamil kemudian didukung oleh partai politik yang lain dan maju. Tapi kita kan bicara politik itu kan ada proyeksi jangka panjang, tapi juga ada dinamika jangka pendek gitu. Per hari ini dengan patokan dinamika jangka pendek, situasi jangka pendek, ke depan itu tahun 2029 Ridwan Kamil bukan lawan bagi Pak Prabowo gitu. Tetapi kalau Mas Pram, ya kemudian Anies, itu sudah lawan bagi Pak Prabowo. Ya, Anies memang ambisinya menuju pemilihan presiden. Dalam Pilpres 2024 sudah istilahnya putus betul dengan Pak Prabowo ya. Lo dan gua N dengan angka 11 dari 100 itu. Ya, dan kalau kita bicara PDI Perjuangan, memang pada hari ini PDI Perjuangan kalau bicara pemerintahan dalam konteks kabinet, ya tidak ada ininya, menterinya. Ya buat saya pengalaman Ridwan Kamil, kalau mau dia menata Jakarta, pengalaman dia sebagai mantan gubernur Jawa Barat, wali kota Bandung, dan pernah membantu Surabaya, itu lebih relevan dibandingkan dengan pengalaman Mas Pramono Anung sebagai sebagai Sekretaris Kabinet. Gitu. Harapan saya bahwa Ridwan Kamil akan lebih baik menata Jakarta itu ada pada diri Ridwan Kamil ketimbang di Mas Pram. Kalau saya pribadi gitu ya. Nah, apalagi kalau kita lihat tadi dinamika politiknya, konstelasi politiknya, PDI Perjuangan berada di luar, kemudian apalagi belakangan bahwa Mas Pram menyatakan akan melanjutkan Anies gitu ya. Anies dulu mengalahkan Ahok, Ahok dulu sebelumnya adalah kelanjutan Pak Jokowi bersama Pak Jokowi gitu ya.
normalisasi sungai diubah jadi naturalisasi kan, ya kan? Reklamasi ditolak dulu kan. Jadi ya artinya apa? Arahnya Mas Pram ini kan berbeda dengan Pak Prabowo, berbeda dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi ya kita bisa mengatakan pada hari ini pembelahan politik Indonesia itu di satu sisi ada Prabowo dengan Jokowi, ya. Di sisi yang lain itu ada Ibu Mega. Dan pada hari ini di Jakarta ditambah dengan Anies Baswedan gitu. Nah, sebetulnya ini kan deja vu kita Pilpres 2024. Gimana? Hah? Gimana? 2024. Kita waktu itu kan melihat bagaimana pencalonan Pak Prabowo sebetulnya ketika kita mencoblos calon presiden, kita itu nyoblos 2 kali. Nyoblos calon presidennya, nyoblos kingmakernya. Kalau nyoblos Prabowo, kita pilih Jokowi. Sebaliknya kalau kita dukung Jokowi, kita pilih Prabowo. Kalau kita pilih Ganjar, kita dukung Mega, dan sebaliknya. Dan kita kalau pilih Anies, sebaliknya kita mendukung Surya Paloh. Atau kita pilih Surya Paloh, kita mendukung Anies. Karena kingmakernya adalah 3 nama ini. Pada hari ini di Pilkada Jakarta, bacaannya ya, kalau Anda dukung Prabowo, dukung Jokowi, ya, maka Anda pilih Ridwan Kamil Suswono. Tapi kalau Anda dukung Megawati dan Anies Baswedan, ya, Anda dukung Ridwan dan Suswono, Pramono dan Rano gitu. Dan per hari ini kan sudah jelas tuh pendukungnya Anies Baswedan mengatakan, misalnya siapa tuh? Kalau Syahrin kan memang jubir, Tata Ujiati, anak Abah nggak jadi nyoblos semua, yang artinya kan golput. Anak Abah sudah milih Pramono dan Rano. Nah, saya lebih jauh lagi. Saya katakan ujungnya nanti 2029 kalau Pramono dan Rano menang, maka calon presidennya Pram, wakilnya mungkin Anies, atau sebaliknya Anies calon presiden dan Pram adalah wakilnya gitu. Kalau Anda nggak mau Anies maju calon presiden, kalau Anda nggak mau ya Anies tampil lagi 2009, jangan pilih Pramono. Karena Pramono udah gandengnya dengan Anies gitu. Kalau Anda masih mau Prabowo calon presiden 2029, pilihlah Ridwan Kamil, jangan pilih Pramono dan Anies Baswedan. Gitu. Konstelasi sederhananya seperti itu. Gitu. Anyway begini, kalau menurut saya masuknya Anies itu justru bukan apa ya? Energi. Bukan sesuatu yang kemudian memastikan kemenangan. Nah, bukannya kata orang-orang gitu, wah selesai pemilu. Iya. Saya melihat bahwa timnya Pram dan Rano melihat bahwa tren kenaikan ini mau dikunci dengan memasukkan Anies gitu. Memasukkan Anies. Kalau saya melihat justru sebaliknya. Malah ini bisa jadi blunder. Pertama yang menjadi lawan-lawan Anies ya, kayak misalnya Pak Prabowo, kemudian Jokowi, itu yang tadinya udah pulang ke Solo, gitu kan, balik lagi kan. Ya tadi malam apa ya? Kalau nggak salah ada pertemuan Pak Jokowi bersama dengan Ridwan Kamil, saya bersama Ridwan Kamil, eksplisit banget gitu. Nah yang kedua, sekarang begini. Itu bukankah orang menyimpulkannya, wah ini Pak RK dan Pak Jokowi mulai panik nih melihat Anies. Jadi justru malah yang timbul, wah ada kepanikan, ada ketakutan gitu. Gini, Mr. Q lihatnya gimana? Tergantung terminologi yang dipakai sih gitu. Tergantung terminologi yang dipakai. Semuanya ini kan waspada. Mau Pramono Rano waspada, Ridwan Kamil Ridho juga waspada, termasuk juga orang-orang di belakangnya. Emangnya Bu Mega, emangnya Anies nggak waspada nih dengan potensi kemenangan Pramono Rano kan? Justru gerakan untuk menggandeng Anies itu kan bagian dari upaya untuk meredakan kewaspadaan, meredakan ketakutan dalam tanda kutip nggak bisa menang kan? Sebetulnya sama aja, masing-masing kan was-was ya. Semua mencari strategi dan mencari taktik. Ibaratnya kayak Indonesia lawan Jepang kemarin tanding, atau malam ini Indonesia lawan Arab Saudi. Emangnya Arab Saudi nggak deg-degan? Ya ada juga deg-degannya gitu. Emangnya Indonesia lawan Jepang, emang Jepang nggak deg-degan? Kan Kaoru Mitoma kan mengatakan kita deg-degan juga tuh babak pertama hampir gol kan dia bilang gitu kan. Gitu. Untung nggak gol gitu. Dan kita bisa mengatasi serangan Indonesia. Jadi sebetulnya kalau bicara deg-degan semuanya pasti deg-degan. Nggak ada yang namanya pertarungan nggak deg-degan gitu loh. Tapi saya mau mengatakan begini, sebetulnya langkah untuk membawa Anies masuk ke dalam itu buat saya adalah
blunder dan justru bisa yang akan menjadi beneran. variabel menggagalkan kemenangan Malah Pramono dan sebaliknya. Rano. Gimana logik? Kok dari logiknya gimana? Kok Logiknya dari logiknya? gini. Kalangan minoritas awalnya itu kumpul di Pramono Rano. Satu karena PDI Perjuangan, yang kedua karena Rano ada Susono, ada PKS di situ. Nah, sekarang begitu masuk Anies Ya. dengan isu politik identitas, dengan istilah apa itu ya? Dengan istilah background politik Islam di belakangnya gitu ya, yang sangat kental ya. Maka kemudian justru kalangan minoritas ini bisa lari dari Pramono dan Rano. Mereka jadi mikir lagi. Apalagi tadi saya udah jelaskan bahwa dengan menangnya Pramono Rano, ke depan ini nanti koalisinya Pram dan Anies atau Anies dan Pram gitu. Gitu. Jadi kalau teman-teman minoritas ini ya, misalnya kalangan Kristiani dan Tionghoa misalnya ya. Ini kalau Pramono menang bersama dengan Anies, ini koalisi berlanjut ke depan. Anies akan punya panggung dan akan punya jalan Wah, gitu, untuk bisa. maju ke depan gitu. Kalau kemarin-kemarin Anies mau maju tuh nggak bisa karena Bu Mega masih belum mau. Kalau nanti Pram menang dengan bantuan Anies, bisa jadi Bu Mega hatinya luluh. Oke juga nih. Aku buktikan loh, Bu. Iya. Itu bukan berarti gitu. itu pembuktian bahwa Mas Anies ini nasionalis ya. Karena udah mau Mungkin bersama dari kacamata PDI. Mas Anies begitu gitu. Tapi kan yang saya bahas ini kan bukan dari kacamatanya Bu Mega. Saya ini sedang membahas dari kacamatanya pemilih gitu. loh. Teman-teman minoritas. Iya, minoritas. Mereka bersedia nggak Anies maju lagi tahun 2029? Mereka bersedia nggak bahwa ya Anies akan punya peluang Narasinya untuk luar menantang, biasa ini guys. Pak Prabowo Hari ini. dan katakanlah Mas Gibran gitu. Menurut saya itu akan membuat situasi menjadi berbeda justru. Jadi menurut setelah- Anda justru Mas Anies itu nggak ketemu sama kimianya natural votersnya PDI per hari gitu? ini ya secara alami menurut saya sih susah. Malah sebaliknya. Ya kalau balik lagi ya. banyak Ini kan politik kembali one on one-nya diskusi kita mengenai yang politik berbeda Indonesia sendiri, bahwa Kodari kayaknya. pemilih kita itu ada dua kategori, nasionalis dengan Islam kan begitu. Oke guys, jadi mendengar omongan dari M. Kodari ini, kalau sampai menang semua kepala daerah yang diusung oleh PDIP seperti Pramono Anung, Andika Perkasa, Edi Rahmayadi, ataupun Bu Risma, tentu ini akan menjadi ancaman persaingan semakin ketat di Pilpres 2029 guys. Apalagi jagoan-jagoan PDIP diduetkan dengan Anies, tentu bisa-bisa suara PDIP bisa menjadi semakin tak terbendung di Pilpres 2029 nanti guys. Namun Kodari ini sepertinya ketakutan kalau Anies bisa maju lagi di Pilpres 2029. Kalau benar Anies bergabung dengan PDIP, ini semakin menjadi lawan yang sulit dikalahkan. Terlihat jelas Kodari tadi seakan seperti mengarahkan kepada warga Jakarta untuk jangan memilih Pramono Rano dengan alasan Pak Anies biar gak bisa nyapres di 2029. Memang segitu amat Kodari ini segala cara dan narasi dilakukan untuk bisa mengalahkan lawan dan menjegal Anies untuk maju di Pilpres 2029 guys. Namun ingat Bung Kodari, rakyat Jakarta dan Jawa Tengah sudah pada cerdas, lebih pintar dan lebih paham siapa nanti yang akan dipilih menjadi pemimpinnya guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya simpami dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.